Selamat pagi, perkenalkan kami dari tim Toolcraft Digital dan kami akan mempresentasikan tentang Smart Digital Strategy for Tokopedia Southeast Asia Expansion dengan nama anggota tim kami yaitu saya sendiri, Anita Bella, lalu selanjutnya ada Lulus Eka Fitria, Bunga Zuhrufia Labibah, Kevin Ferdian Delvino, dan juga Selvia. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Proposal ini ditujukan untuk perusahaan Tokopedia oleh Toolcraft Group, yaitu perusahaan kami. Tujuannya adalah untuk menganalisis digital tools yang tepat yang digunakan untuk perusahaan Tokopedia dalam berinteraksi dengan para konsumennya dalam memperluas bisnis mereka di kawasan Asia Tenggara. Kami akan membahas analisis perbandingan dan kami akan merekomendasikan digital tools yang tepat yang digunakan oleh perusahaan Tokopedia. Di sebelah kanan ada to promote product and service yang pertama, yaitu kami akan meng-compare atau membandingkan antara TikTok dan Instagram. Yang kedua ada share information, kami akan membandingkan antara Google Drive dan Dropbox. Yang ketiga ada organize, schedule, dan hold meeting, kami akan meng-compare antara Zoom dan Microsoft Teams. Toolcraft Group menyimpulkan bahwa pemilihan digital tools yang tepat dapat mempengaruhi komunikasi antara perusahaan Tokopedia dengan para konsumennya. Hubungan interaksi dengan para konsumen semakin baik, meningkatkan loyalitas para konsumen, dan mendorong pertumbuhan penjualan Tokopedia. Jadi Tokopedia akan semakin maju. Untuk comparative analysis digital tools, perusahaan besar memanfaatkan digital tools untuk membantu dalam pekerjaan dan berinteraksi dengan konsumennya. Yang pertama ada to promote product services, yang kedua ada share information, dan yang ketiga ada organize, schedule, and hold meetings. Oke, next kita lanjutkan yang pertama yaitu to promote product services. Untuk mempromosikan produk atau layanan, saat ini dua digital tools yang paling efektif adalah Instagram dan TikTok. Keduanya sering digunakan untuk launching, promosi, dan membangun brand awareness. Namun, keduanya juga memiliki karakteristik yang berbeda. TikTok unggul dalam menjangkau generasi muda dengan algoritma yang sangat luas sehingga kontennya itu mudah untuk viral. Format videonya yang fun dan kreatif juga berkontribusi pada tingginya engagement di platform ini. Tapi sebaliknya Instagram lebih unggul untuk membangun citra merek dengan audiens yang lebih beragam lintas generasi. Instagram menawarkan kombinasi format seperti feed, stories, dan reels. Namun untuk menjangkau audiens secara maksimal diperlukan strategi algoritma yang tepat. Engagement di Instagram memang fluktuatif, namun audiensnya dikenal lebih loyal terhadap brand yang mereka ikuti. Halo semuanya, sekarang saya akan membahas dua tools digital yang sering digunakan untuk berbagi dan menyimpan file, yaitu Google Drive dan Dropbox. Google Drive adalah salah satu tools yang paling populer karena kita langsung terintegrasi dengan Gmail dan Google Workspace. Kita dapat penyimpanan gratis sebesar 15 GB, bisa berkolaborasi secara real time di dokumen, dan mengatur akses dengan jelas. Apakah orang lain bisa melihat aja, atau berkomentar, atau juga bisa mengedit. Sedangkan Dropbox dikenal kuat menyimpan file yang lebih besar dan punya fitur keamanan tingkat lanjut. Meskipun hanya 2 GB penyimpanan gratis, Dropbox mendukung sinkronasi cepat dan fitur berbagi yang lengkap seperti proteksi password dan kadaluarsa link. Namun tidak bisa mengedit dokumen secara langsung seperti di Google Drive. Kesimpulannya, Google Drive cocok kolaborasi aktif dan kapasitas yang besar, sementara Dropbox lebih cocok untuk penyimpanan aman dan kontrol berbagi yang detail. Terima kasih. Di sini saya akan membandingkan dua tools digital untuk rapat daring. Yang pertama ada Zoom dan yang kedua Microsoft Teams. Untuk aspek utama, Zoom unggul dalam kualitas video dan kestabilan koneksi, jadi sangat cocok digunakan di berbagai jaringan. Sedangkan Microsoft Teams punya kelebihan dalam kolaborasi menyeluruh karena terintegrasi penuh dengan Microsoft 365 termasuk fitur chat, video, file, dan juga tes. Dari sisi penggunaannya, Zoom lebih banyak dipakai untuk rapat tim, pelatihan, dan juga webinar yang butuh kapasitas besar. Sementara Microsoft Teams lebih cocok untuk rapat internal dan manajemen dokumen karena sistemnya mendukung kolaborasi jangka panjang. Kalau dilihat dari sisi fitur, Zoom menyediakan whiteboard, breakout rooms, dan juga rekaman rapat. Sedangkan Microsoft Teams juga mempunyai whiteboard dan mendukung rapat hingga 300 peserta secara gratis. Yang terakhir dari sisi berbagi, Zoom lebih fokus pada rapat virtual
visual dan presentasi. Sedangkan Microsoft Teams unggul karena bisa digunakan untuk chat, berbagi dokumen, dan penjadwalan langsung lewat Outlook yang sangat membantu kolaborasi tim. Perusahaan yang berhasil dalam menggunakan tools untuk improve di komunikasi digitalnya. Yang pertama ada Unilever, menggunakan Microsoft untuk berbagi dokumen secara real-time antara tim global, diskusi tim dan kolaborasi dokumen langsung yang mendukung komunikasi internal. Juga Unilever menjalin kemitraan resmi dengan TikTok pada Juni 2023 dalam campaign Clean Talk, bekerjasama dengan influencer untuk menciptakan konten dan campaign secara global untuk menjangkau generasi Z. Lalu di sini keberhasilan Unilever menggunakan tools Microsoft untuk memperkuat kolaborasi dengan tim secara efisien dan tool TikTok untuk menjalin komunikasi yang kreatif dan relevan. Spotify menggunakan Dropbox untuk mendukung kolaborasi tim dengan berbagi file secara real-time dan sistem keamanan data yang terintegrasi, memudahkan kerja lintas divisi. Secara eksternal, Spotify juga memanfaatkan Instagram untuk membangun koneksi dengan audiens lewat konten visual seperti playlist, kampanye musik, dan juga highlight artis. Fitur Play on Spotify di Instagram Story memungkinkan pengguna membagikan lagu secara langsung dan memperkuat interaksi lintas platform. Spotify berhasil juga menggunakan tools Dropbox untuk mendukung kerja tim yang efisien dan juga aman, serta tools Instagram untuk memperkuat citra merek secara global, meningkatkan keterlibatan komunikasi musik, dan juga menjangkau audiens baru dengan strategi konten yang interaktif, relevan, dan juga konsisten. Halo semuanya, dalam komunikasi digital, tools seperti Microsoft, Dropbox, TikTok, dan Instagram bisa sangat membantu perusahaan. Tapi hasil akhirnya sangat bergantung pada bagaimana tools itu digunakan. Kalau digunakan dengan tepat, tools ini bisa jadi keunggulan yang besar. Contohnya bisa mempercepat kolaborasi tim, memperluas jangkauan audiens, menyampaikan pesan dengan cara yang menarik, dan membangun citra brand yang kuat. Kuncinya adalah kualitas konten, pesan yang jelas, dan pemahaman terhadap audiens. Tapi kalau tidak tepat, strategi bisa gagal. Misalnya, konten tidak sesuai dengan audiens atau tidak cocok dengan platform yang dipakai. Toolsnya mungkin canggih, tapi kalau pesannya nggak nyambung, hasilnya tetap tidak maksimal. Jadi, tools hanyalah alat. Yang terpenting adalah strategi, isi pesan, dan seberapa baik kita mengenal siapa yang mau kita jangkau. Terima kasih. Untuk mempromosikan produk dan layanan perusahaan Tokopedia, kami merekomendasikan digital tools TikTok dan Instagram. Kenapa harus keduanya? Karena kami yakin dengan kombinasi keduanya akan memperkuat promosi produk dan keterlibatan dengan konsumen. TikTok untuk menjaga audiens yang lebih muda dengan video-video pendek yang cepat viral, dan IG untuk membangun citra perusahaan lewat Reels, Story, dan Live. Dan kami merekomendasikan Dropbox untuk kemudahan berbagi file, sinkronisasi antar perangkat, penyimpanan yang aman, fitur yang lengkap. Dropbox meningkatkan keterlibatan konsumen melalui konten yang terorganisir, akses aman, dan partisipasi aktif. Microsoft Teams kami rekomendasikan untuk melakukan rapat secara efisien. Karena kenapa? Karena Microsoft Teams terintegrasi penuh dengan Microsoft 365, yaitu ada Word, Excel, SharePoint. Untuk kolaborasi real-time, chat tersusun dengan per channel, video XD, dan keamanan akan terjamin. Selanjutnya, kami merekomendasikan beberapa inovasi digital yang dapat diadopsi oleh TikTok. Yang pertama itu ada konten interaktif seperti polling, kuis, dan kampanye user-generate content. Sangat efektif dalam membangun loyalitas dan kepercayaan. Tokopedia juga sering mengadakan event seperti Harbolnas dan Flash Sale. Itu akan sangat membantu dengan strategi ini untuk mendorong partisipasi aktif dari pelanggan atau pengguna. Yang kedua ada pemanfaatan artificial intelligence seperti chatbot cerdas dan sistem rekomendasi personal dinilai sangat relevan. Dengan jutaan pengguna dan produk, Tokopedia dapat memberikan layanan pelanggan 24 jam yang responsif dan pengalaman belanja yang lebih personal, sehingga meningkatkan tingkat konversi. Yang ketiga ada penggunaan CRM dan platform otomatisasi media sosial. Seperti Hootsuite atau Sprout Social juga kami rekomendasikan. Tools ini dapat membantu Tokopedia dalam melakukan segmentasi audiens secara tepat, menjadwalkan konten promosi, dan juga menyampaikan pesan yang sesuai dengan preferensi tiap pengguna. Yang terakhir ada integrasi teknologi AR.
seperti fitur try before buy dapat menjadi inovasi yang sangat personal, terutama untuk kategori produk seperti fashion, kosmetik, dan juga furnitur. Teknologi ini mampu meningkatkan kepercayaan pembeli sekaligus mengurangi resiko retur produk. Dengan menerapkan inovasi-inovasi ini, Tokopedia akan mampu menciptakan pengalaman digital yang lebih menarik, efisien, dan juga relevan bagi penggunanya. Dari hasil analisis dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan digital tools menjadi bagian penting dalam strategi komunikasi perusahaan pada saat ini. Platform seperti TikTok dan Instagram terbukti efektif dalam menjangkau audiens dan membangun keterlibatan, khususnya melalui konten visual dan interaktif. Dalam hal kolaborasi dan penyimpanan, Google Drive dan Dropbox menawarkan keunggulan yang berbeda, tapi saling melengkapi. Google Drive unggul dalam kolaborasi real time, sedangkan Dropbox lebih kuat dalam keamanan untuk penyimpanan file besar. Untuk kebutuhan komunikasi daring, Zoom ideal digunakan untuk kegiatan eksternal seperti pelatihan dan webinar, sementara Microsoft Teams lebih cocok untuk koordinasi internal karena integrasi menyeluruh dengan Microsoft. Studi kasus dari Spotify dan Unilever menunjukkan bahwa strategi digital yang tepat mampu mendorong efisiensi operasional sekaligus memperkuat hubungan dengan audiens. Pada akhirnya, keberhasilan strategi digital sangat ditentukan oleh kesesuaian konten dengan target audiens serta kemampuan perusahaan dalam mengadopsi teknologi seperti AI dan AR secara adaptif dan kreatif. Sekian presentasi dari tim Toolcraft Digital, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.